Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua sehat dan semangat ya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menurutku sangat penting, terutama di zaman sekarang, di mana stres dan overthinking sering banget bikin kita ngerasa lelah. Pernah nggak sih kalian mikir, gimana caranya biar hidup ini lebih tenang, lebih damai, dan nggak gampang kebawa emosi? Nah, jawabannya bisa kita temuin di filsafat Stoik. Di video ini, aku bakal cerita apa itu stoikisme, prinsip-prinsip dasarnya, dan gimana kita bisa praktikinnya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa lebih rileks dan damai. Siapin minum dulu, ya. Kita santai-santai aja ngobrol-ngobrol bareng. Stoikisme ini filosofi yang udah ada sejak zaman Yunani kuno, sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Pendiri utamanya itu Zeno dari Citium, yang awalnya adalah seorang pedagang biasa. Setelah mengalami banyak cobaan, dia malah menemukan pencerahan dari ajaran-ajaran para filsuf sebelumnya dan akhirnya merumuskan prinsip-prinsip Stoik. Beberapa tokoh terkenal Stoik lainnya yang kalian mungkin pernah dengar adalah Marcus Aurelius, yang selain seorang kaisar Romawi, juga dikenal sebagai pemikir yang bijak banget. Lalu ada Seneca, seorang penulis dan penasihat kaisar, yang banyak nulis surat tentang gimana menghadapi tantangan hidup. Dan yang terakhir Epictetus, seorang budak yang kemudian jadi guru filsafat. Ini nunjukin kalau stoikisme itu nggak cuma buat orang kaya atau bangsawan aja, siapapun bisa belajar dan menerapkannya. Menariknya, meskipun stoikisme ini udah ribuan tahun umurnya, tapi prinsip-prinsipnya masih banget relevan sama hidup kita hari ini. Kenapa? Karena stoik ngajarin kita buat fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol, dan nggak usah terlalu kebawa sama hal-hal yang di luar kendali kita. Coba deh bayangin, dalam hidup pasti ada aja hal-hal yang terjadi. Kadang yang bikin kita seneng, kadang yang bikin down banget. Contohnya, lagi semangat kerja atau kuliah, tiba-tiba ada masalah keluarga atau temen yang bikin mood anjlok. Atau pas lagi semangat bikin project, malah ditunda atau gagal. Nah, Stoik ngajarin kita buat nggak gampang goyah sama situasi kayak gitu. Bahkan, kata Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Artinya, yang penting itu bukan apa yang terjadi sama kita, tapi gimana sikap dan reaksi kita sendiri. Jadi kalau ada masalah atau hal-hal di luar rencana, Stoik ngajarin, oke, ini udah terjadi. Sekarang apa yang bisa aku lakuin? Kadang kita terlalu fokus sama hal-hal yang nggak bisa kita atur. Misalnya, cuaca yang tiba-tiba hujan pas mau keluar rumah, atau omongan orang yang suka nyinyir di belakang kita. Padahal yang bisa kita kontrol cuma gimana kita nyiapin diri, misalnya bawa payung. Gimana kita nanggepin omongan orang, cuek atau malah baper sendiri. Waktu kita sadar hal-hal ini, rasanya hidup jadi lebih ringan banget. Nggak lagi kebawa drama orang lain, nggak lagi overthinking sama hal-hal yang sebenarnya yang nggak bisa kita ubah. Prinsip pertama, fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Dalam hidup ini banyak banget hal yang nggak bisa kita kendaliin. Misalnya cuaca, hari ini cerah, besok tiba-tiba hujan badai. Atau omongan orang lain, mau sebaik apapun kita, pasti ada aja yang nggak suka atau nyinyir. Kadang juga keputusan orang lain, misalnya atasan yang tiba-tiba berubah pikiran, atau teman yang tiba-tiba ghosting. Kalau kita terus mikirin hal-hal yang di luar kendali kita, ujung-ujungnya malah bikin stres sendiri. Padahal yang benar-benar bisa kita atur cuma sikap, usaha, dan niat baik kita sendiri. Bayangin lagi, kalau hujan yang bisa kita kontrol ya cuman bawa payung, bukan malah kesel dan nyalahin langit. Kalau orang ngomongin kita di belakang, ya udah, nggak usah habisin energi buat marah-marah. Kita pilih mau cuek atau malah ikut ke bawah emosi. Dengan fokus ke hal-hal yang bisa kita atur, hidup kita rasanya jauh lebih ringan. Kita nggak lagi buang-buang waktu dan energi ke hal-hal yang percuma. Kita jadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih fokus sama tujuan hidup kita sendiri. Prinsip kedua, terima kenyataan apa adanya, amor fati. Amor fati ini bahasa Latin yang artinya cintai takdirmu. Bukan berarti pasrah dan nyerah gitu aja. Tapi lebih ke menerima dulu apa yang terjadi, baru cari langkah buat maju. Misalnya, kalian gagal ujian, ya udah, itu kenyataan.
Nggak perlu denial atau nyalahin keadaan terus-terusan. Yang penting, apa yang bisa kalian pelajari dari kegagalan itu? Apa yang bisa diperbaiki biar kedepannya lebih baik? Atau kalian mungkin udah usaha keras banget buat lolos kerjaan impian, tapi gagal juga. Sakit sih. Tapi Stoik ngajarin kita buat tetap nerima, sambil siapin rencana selanjutnya. Karena kadang kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari kesempatan baru yang lebih pas sama diri kita. Contoh sehari-hari lainnya. Kalau kalian udah ngasih yang terbaik, tapi hasilnya masih nggak sesuai harapan, jangan langsung putus asa. Tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ambil dari pengalaman ini? Biar ke depannya kita lebih kuat dan bijak. Prinsip ketiga, hidup sederhana dan nggak berlebihan. Di zaman sekarang, kita sering kebawa sama standar orang lain. Sering ngerasa harus punya ini itu biar dibilang sukses. Padahal, kata Marcus Aurelius, very little is needed to make a happy life. Artinya, sebenarnya kebahagiaan itu nggak perlu hal-hal mewah. Cuma butuh hal-hal yang cukup buat diri kita sendiri. Kadang kita jadi capek sendiri karena terus ngebandingin hidup kita sama orang lain. Entah itu lewat media sosial, iklan, atau omongan teman. Padahal yang penting itu rasa cukup. Kalau udah cukup, hati jadi lebih ringan dan nggak gampang iri sama hidup orang lain. Hidup sederhana itu juga ngajarin kita buat lebih bersyukur. Nggak boros beli barang yang sebenarnya nggak perlu, nggak mikirin gengsi yang cuman bikin kantong bolong, malah bikin kita lebih fokus ke hal-hal yang benar-benar penting. Kesehatan, waktu sama orang yang kita sayang, dan ketenangan batin. Stoik bilang, kebahagiaan itu bukan tentang ngumpulin banyak hal, tapi tentang gimana kita merasa cukup sama apa yang udah kita punya. Dan waktu kita sadar ini, hati kita jadi lebih damai. Kita jadi lebih bisa nikmatin hidup ini apa adanya. Aku mau kasih kalian sedikit cerita tentang Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik. Bayangin deh, dia itu bukan cuma pemimpin negara, tapi juga harus mikirin rakyat, perang, politik, dan banyak banget masalah yang nggak pernah habis. Beban dia tuh luar biasa besar, tapi dia nggak pernah kelihatan panik atau putus asa. Apa rahasianya? Marcus Aurelius selalu ingat prinsip Stoik, fokus ke hal yang bisa dia kontrol, dan terima hal-hal yang nggak bisa diubah. Buat dia, yang penting bukan apa yang terjadi di luar sana tapi gimana dia merespon. Itulah kenapa dia bisa tetap tenang, walaupun hidupnya penuh tekanan. Dia bahkan nulis buku terkenal banget, Meditations. Buku ini isinya catatan pribadi kayak jurnal harian, yang isinya refleksi dan pengingat buat diri dia sendiri. Nggak cuma ngomongin kebijakan negara atau strategi perang, tapi hal-hal sederhana, sabar, rendah hati, nggak gampang kebawa emosi. Marcus Aurelius nulis buat diri dia sendiri biar dia ingat bahwa dia juga manusia yang kadang kilaf, kadang lemah. Dan yang bikin aku makin kagum, dia sadar banget semua orang bakal mati, semua hal pasti berubah. Jadi dia nggak pernah ngoyo ngejar hal-hal yang di luar kendali. Dia lebih milih fokus sama apa yang bisa dia lakuin hari ini dengan niat baik dan usaha yang tulus. Kalau seorang kaisar Romawi aja bisa tetap tenang dan bijak di tengah semua drama itu, masa kita yang sehari-hari cuma ngadepin tugas kuliah, kerjaan, dan drama hidup, nggak bisa belajar dari dia. Itulah kenapa Stoikisme masih relevan banget sampai sekarang karena kita semua, sekecil apapun masalah kita, selalu bisa belajar buat lebih sabar dan fokus sama yang penting. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa nerapin prinsip Stoik ini di kehidupan kita sendiri? Tips simple yang bisa langsung kalian coba. Kalau lagi stres, ambil waktu buat refleksi, apa yang sebenarnya aku bisa kontrol? Kalau ada masalah, fokus ke tindakan, bukan nyalahin keadaan. Sering-sering bersyukur sama hal-hal kecil. Kurangin bandingin diri sama orang lain. Ingat, hidup bukan lomba lari, tapi perjalanan masing-masing. Biasain nulis jurnal kayak Marcus Aurelius, tulis apa yang kalian rasain dan apa yang bisa kalian lakuin. Jadi teman-teman, itu dia cerita dan pelajaran dari filsafat Stoik yang bisa bantu kita buat hidup lebih damai dan gak gampang kebawa emosi. Aku pribadi juga masih belajar, tapi yang penting adalah terus mencoba. Menurut kalian, prinsip Stoik mana nih yang paling cocok sama situasi kalian sekarang? Aku pengen banget baca cerita kalian di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe, ya, biar aku makin semangat bikin video edukasi dan motivasi lainnya. Makasih udah nonton sampai habis, semoga kalian semua selalu tenang, sabar,
dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.